Pileg di Indonesia ini bisa jadi merupakan contoh fenomena money laundry terbesar di dunia. Ada begitu banyak dana yang tidak jelas asalnya, makanya transfer tidak dilakukan, tetapi cash dari tangan ke tangan, diterima oleh masyarakat, kemudian dibelanjakan oleh masyarakat. Dari sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal, menjadi bagian dari sistem ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Harus Munarif dari Forum News Network. Pemilu di Indonesia ini sudah menjadi ajang money laundry terbesar di dunia. Statement yang sangat provokatif itu disampaikan oleh akademisi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dalam Forum Orasi Kebangsaan, Perjalanan Tantangan dan Harapan Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang digelar di kampus baru Universitas Paramadina di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan hari Kamis 5 Desember kemarin. Acara ini digelar untuk menyongsong Hari Peringatan Korupsi Sedunia yang setiap tahun diperingati secara serentak itu pada tanggal 9 Desember. Jadi berarti jatuhnya pada hari Senin awal pekan ini. Sebagai ekonom, akhir-akhir ini banyak pertanyaan tentang apa dampak Natal dan Tahun Baru bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, gampang hitung-hitungannya dan selalu Natal, Tahun Baru itu ada dampak pertumbuhan ekonomi. Karena banyak sekali belanja dari masyarakat pada masa-masa Natal, Tahun Baru seperti sekarang. Tapi yang menarik, pertanyaan yang juga selalu muncul dari wartawan, dari media adalah, apa sih dampak pilkada, dampak pilpres, dampak pileg bagi pertumbuhan ekonomi? Nah, pertanyaan ini hanya khas di Indonesia, di negara lain nggak ada. Karena di negara lain yang namanya pilpres, pemilu, ya orang keluar dari kantor 1 jam, vote, pulang kerja lagi. Itu di Amerika dan banyak negara demokrasi yang lain. Tapi di Indonesia ini merupakan sesuatu pesta besar yang mahal. Sehingga dampak ekonominya luar biasa. Kalau kita hitung secara kasar, pilpres, pileg kemarin, itu dampak ekonominya luar biasa. Kuartal 1 2024, itu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada kuartal-kuartal lain. Termasuk kuartal 2 di mana di situ ada lebaran. Dan kalau kita perkirakan, event pilpres pileg ini barangkali ada sekitar 140 triliun uang yang digelontorkan. Nah, sebenarnya bagus, ini menopang, mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi kan ini merupakan indikasi bahwa demokrasi kita mahal. Demokrasi yang mahal, nanti ujung-ujungnya adalah ekonomi yang mahal. High cost demokrasi, ujung-ujungnya adalah high cost ekonomi. Kita senang digelontor dengan dana selama 1 bulan, tetapi selama 5 tahun, ekonomi kita akan sulit. Selama 1 bulan, ada gas, selama 5 tahun, ada rem. Jadi, high cost demokrasi dampaknya adalah high cost ekonomi. Bahkan, pilpres pileg di Indonesia ini bisa jadi merupakan contoh fenomena money laundry terbesar di dunia. Ada begitu banyak dana yang tidak jelas asalnya, makanya transfer tidak dilakukan, tetapi cash dari tangan ke tangan, diterima oleh masyarakat, kemudian dibelanjakan oleh masyarakat. Dari sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal, menjadi bagian dari sistem ekonomi. Problemnya adalah high cost demokrasi ini dibiayai oleh investor politik. Yang mereka pasti mengharapkan return dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada mereka. Makanya seringkali di era akhir-akhir ini banyak sekali kebijakan yang aneh-aneh.
Tiba-tiba ada PSN ini, PSN itu. Tiba-tiba ada sektor tertentu yang dapat pajak 0% 20 tahun, begitu ya, padahal marginnya tebal, dan seterusnya. Saya tidak perlu sebut detailnya satu persatu, tapi saya rasa kita semua bisa menduga. Nah, sehingga kalau kita kembalikan apa yang terjadi di Indonesia dengan rumus korupsi yang paling populer di dunia yang ditemukan oleh Profesor Klitgard, corruption sama dengan diskresi ditambah monopoli kurangi accountability. Korupsi makin tinggi, kalau diskresi pemerintah itu makin tinggi, kalau monopoli sektor swasta itu makin tinggi, dan kalau accountability oleh lembaga hukum di Indonesia itu makin rendah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, Indonesia mereform formula itu nggak berlaku di Indonesia. C sama dengan D plus M minus E itu nggak berlaku, Pak Umam. Karena formula itu hanya berlaku ketika bisnis dan politik itu terpisah. Monopoli oleh bisnis tersendiri, discretionary oleh institusi politik tersendiri. Yang terjadi di Indonesia adalah dua-duanya menyatu. Jadi formula di Indonesia adalah corruption sama dengan monopoli. Diskresi nggak ada lagi. Accountability nggak ada lagi. Yang terjadi adalah monopoli. Swasta, politik, birokrasi sudah menjadi satu. Sehingga pohon demokrasi di Indonesia itu berubah, Pak Dirman. Kalau sejak dulu kita berbicara pohon demokrasi itu punya cabang 3. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Cabang kita itu tinggal 1, eksekutif. Pohon apa yang seperti itu? Pohon pisang. Saya khawatirnya Indonesia menjadi banana republic. Tapi belum, masih jauh. Coba bayangkan rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu. Sekarang ini ada 8 pimpinan parpol yang menjadi anggota kabinet. Artinya sidang kabinet itu juga sudah merupakan pleno DPR. Nggak ada lagi legislatif. Pimpinan partai otomatis adalah anak buah presiden. Bagaimana dengan accountability oleh BPK dan lain sebagainya? Prosesnya di DPR. Jadi mereka pasti dipimpin oleh orang-orang yang friendly kepada M tadi, apa itu? Monopolis. Ini situasi yang tidak mudah bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya nanti teman-teman yang lain akan menyampaikan pandangannya. Tapi saya punya pandangan. Di Indonesia ini kekuatan ultimate ada di tangan presiden. Sehingga apapun yang diinginkan bisa terwujud. Karena itu tadi, dia adalah ketua kelas M tadi, the monopolist. Semua kekuatan. Jadi dalam situasi seperti ini, Indonesia hanya bisa berubah kalau presiden terpilih punya kemauan politik dan ketulusan dan keikhlasan untuk melakukan perbaikan. Mohon maaf, kita sangat tergantung pada beliau saat ini, karena beliau punya kekuatan yang luar biasa. Yang kita bisa lakukan adalah mengkritik, mengawasi. Paling tidak kita kasih waktu 1 tahun. Setelah itu kita bisa melakukan hal yang lain. Kalau ibu bapak-bapak tanya ke saya, Pak Wija memang optimis akan ada perubahan dari presiden terpilih. Jadi begini, menurut saya Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat beruntung. Kalau beliau tidak mensyukuri segala keberuntungan yang sudah diberikan, yang sudah diterima, apalagi yang beliau harapkan. Kita list ya, boleh ya? Yang pertama, beliau lahir dari keluarga terpandang. Tidak semua orang mendapatkan privilege seperti itu. Keluarga Sumitro terpandang, well educated. Yang kedua, beliau punya akses pendidikan terbaik dalam dan luar negeri. Tidak semua kita bisa menikmati itu. Yang ketiga, ini berat ini. Beliau menantu presiden. Saya nggak yakin ada yang menantu presiden di sini. Menantu presiden.
calon menantu presiden. Yang ketiga menantu presiden, itu privilege yang luar biasa itu. Oke, kita lanjutkan listnya. Yang keempat, beliau mempunyai karir yang gemilang. Militer, dan pasus dalam usia muda, jenderal, dan seterusnya. Yang kelima, beliau secara ekonomi tidak butuh apa-apa lagi. Pengusaha sukses. Yang keenam, beliau punya parpol. Sehingga kalau teman-teman yang ada di sini pengen jadi capres, itu harus lobby ke sana kemari, beliau punya parpol sendiri. Maju 4 kali. Bagus atau buruk? Bagus, artinya beliau yakin dengan demokrasi. Yang ketujuh, beliau akhirnya terpilih menjadi presiden. 7 keuntungan luar biasa. Di Indonesia hanya 1, namanya Prabowo Subianto. Kalau dia tidak mensyukuri dan tidak memanfaatkan semua privilege, berkah dari Allah ini untuk rakyat, apalagi yang diharapkan. Tapi ada satu yang kurang. Yang ke-8, kebetulan beliau presiden ke-8. Untuk menjadi presiden yang dicintai rakyat. Karena mentransform Indonesia dari negara yang jauh dari sejahtera menjadi negara yang sejahtera. Terus terang saya berharap Pak Prabowo mempunyai pemikiran yang sama. Apalagi yang dicari. 7 sudah didapat. Tinggal 1, nomor 8. Yang justru paling penting bagi kita, 280 juta rakyat Indonesia, dan barangkali bagi Pak Prabowo sendiri. Saya mengusulkan setahun ini kita kritisi, kita kawal, kita support. Tapi kalau dalam setahun ini, beliau tidak melakukan sesuatu sesuai apa yang menjadi kehendak rakyat, maka apa yang kita lakukan? Itu akan menjadi tema orasi saya tahun depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya, ini data-datanya tadi. Dan tentu saja sebagai seorang akademisi, dan tadi dia menyebutnya sebagai seorang ekonom, dia rupanya sangat concern mencermati soal ini. Bagaimana hubungan antara proses politik dan kemudian korupsi. Ini kan sebuah ironi ya, biasanya kan di sebuah negara-negara demokratis gitu ya, itu biasanya cenderung korupsinya itu makin menurun. Semakin demokratis sebuah negara, semakin karena proses semakin transparan, proses politiknya ya kemudian proses korupsinya itu semakin rendah. Tapi di Indonesia justru proses demokrasi, yakni pemilu, itu mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden sampai pilkada, semuanya itu malah menjadi ajang untuk money laundry. Ya nggak kaget ya kalau kemudian ekonomi Indonesia itu tumbuh dan paling banyak ditunggu-tunggu justru menjelang gelaran pemilu baik pilpres maupun pilkada. Tetapi tadi diingatkan bahwa hanya sekitar 5 bulan ekonomi tumbuh, tapi setelah itu 5 tahun ekonomi kita bukan hanya stagnan tapi hancur-hancuran. Ya kenapa? Karena para politisi yang tadinya mengeluarkan duit banyak gitu, itu kemudian waktunya mereka untuk mengeruk kembali dari jabatan dan kekuasaan yang mereka peroleh. Ini memang kita tunggu bagaimana aksi dari Pak Prabowo seperti tadi dikatakan oleh Mas Wijayanto Samirin tadi ya. Dan memang tidak fair kalau kita menilai Pak Prabowo hanya ada waktu 2 bulan ini. Saya sepakat, kita beri waktu setidaknya 1 tahun ke depan. Bagaimana actionnya dari Pak Prabowo yang sering sangat mengkritik keras, bahkan jauh sebelum dia jadi presiden bahwa bocor itu APBN kita tuh bocor. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.